Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi hari ini kita bakal ngebahas 4 saham yang mungkin di minggu-minggu besok bakal menjadi potensial seperti itu. Dimana kalau kita lihat IHSG juga udah mulai mengalami pembaikan sebelumnya daripada minggu-minggu lalu atau hari-hari yang lalu mungkin, dimana mengalami penurunan yang cukup banyak menurutku dan menjadi gangguan untuk teman-teman yang sedang trading seperti itu. Jadi diharapkan di IHSG yang kemarin sempat merah dalam, teman-teman tidak terlalu banyak cut loss seperti itu. Karena di minggu-minggu ini banyak saham-saham yang spesial menurutku. Jadi begitu aja buat IHSG, semoga di minggu ini bakal mengalami kenaikan, dijaga lah, setidaknya dijaga di area 6.000 sampai 6.100-nya seperti itu. Jangan dijebol ke 5.950-nya. Kalau seumpama 5.950 bakal dijebol, ya arah selanjutnya ke 5.800 seperti itu. Jadi kita berharap tidak ada sesuatu yang membuat crash di IHSG ini di minggu-minggu ini. Seperti itu. Jadi watchlist kita yang pertama ada Antam, ada Medka, ada Inco, ada Tins. Yang pertama kita bakal bahas Antam terlebih dahulu, di mana Antam di pembukaan kemarin sempat enak ya teman-teman. Kalau teman-teman sempat nyerok, dia berada di 2240 dekat dengan support. Itu sebenarnya udah area-area yang bisa dicicil seperti itu teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman yang belum nyicil jangan berkecil hati. Semoga besok bakal dibawa ke berapa ini, 2200-nya seperti target plan di grup dari belajar trading seperti itu. Oh iya, buat teman-teman yang nanti mau belajar trading atau mencari rekomendasi gratisan, teman-teman bisa masuk ke grup belajar trading, di mana grup belajar trading adalah grup yang tidak berbayar dan kita tidak memiliki grup premium seperti itu. Jadi nanti tinggal lihat aja di kolom deskripsi, insya Allah aku bakal ngasih linknya di kolom deskripsi seperti itu. Kita lanjutkan. Dan di sesi awal juga dinaikkan ke 2320, akan tetapi karena bandarnya keluar ya bakal berat untuk Antam dinaikkan. Jadi kemarin aku juga belum sempat merekomendasikan Antam seperti itu, karena diharapkan memang Antam bakal turun dulu ke 2200-nya, area support di kebiasaan Antam, di area support psikologis dia. Karena MA 200-nya juga di deket-deket 2200 seperti itu. Kalau kita lihat bandarmologinya untuk Antam sebenarnya belum menarik menurutku. Bandar kemarin di satu hari dia keluar cukup banyak, keluar 39 billion seperti itu. Satu hari keluar 39 billion, walaupun asingnya dia kemarin akumulasi ya teman-teman. Asingnya akumulasi tapi bandarnya masih keluar, ya diharapkan target 2200 itu bisa tercapai gitu. Dan kalau seumpama 2200 tercapai, teman-teman jangan langsung beli all in seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu apakah bandarmologinya udah mulai oke, dan di situ supportnya juga dijaga betul-betul. Kita perhatikan itu. Jangan sampai teman-teman HK dan juga all in pakai margin, tahu-tahu bandarnya ternyata masih jualan, supportnya tidak kuat, dan teman-teman ya nantilah sayang kalau mau di cut loss, uang cut lossnya banyak. Padahal kalau seumpama bandarmologi dan juga supportnya tidak dijaga, bakal turun ke 2000, itu lebih banyak lagi cut loss yang teman-teman harus ikhlaskan seperti itu. Jadi kalau seumpama udah waktunya cut loss, teman-teman harus disiplin. Itu keinginanku kayak gitu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Antam sendiri, dia juga masih berada di area-area yang tanggung menurutku. Nah, ini di Antam. Berada di area yang tanggung, di seperempat seperempat dari support dan 3/4 di area resisten. Walaupun perbandingannya 1:3, tapi menurutku harusnya bisa ke arah sini dulu lalu baru dipantulin. Ya kita lihat aja besok bakal dijaga atau enggak di arah supportnya, atau jangan-jangan besok langsung dipantulin ke sini, kan nggak ada yang tahu juga seperti itu. Tinggal kita lihat besok apakah bandarnya udah mulai masuk, udah mulai enak, udah mulai cantik atau belum. Ini Antam ya let's say aja gitu kan. Karena nih 2200 dia tetap masih dijaga. Walaupun pernah beberapa kali di breakdown tapi false.
karena penutupan langsung dibawa ke 2190 seperti itu. Ini juga pernah dari sini ke sini naik. Wow, ngeri sekali. Kalau udah cut loss di sini ya udah relakan aja, kita tunggu di 2200 masuk lagi. Kalau masuk kita beli lagi, dinaikin seperti itu. Untuk trading plan-nya untuk Antam. Untuk MACD-nya dia masih mengarah tajam ke bawah, jadi masih perlu berhati-hati buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya, ada saham Medka, di mana Medka kemarin sempat terkoreksi 1,12% atau 3 tik begitu ya dari previous close kemarin. Di mana asing juga beli CC dan CS, itu cukup bagus menurutku, akan tetapi kalau secara teknikal menurutku ya nanti kita lihat. Kita lihat dulu di bandarmologi dari Medka. Di Medka bandarmologi satu hari kemarin bandar loss, bandar masih jualan, dimana asing dia beli tapi bandarnya jualan, sama seperti Antam. Untuk asing dia net buy 1 billion, akan tetapi tadi bandarmologinya keluar 39 billion, sedangkan Medka keluar 5 billion. Cukup mengkhawatirkan ya, walaupun secara akumulasi 5 hari, 10 hari, 20 hari masih diakumulasi seperti itu ya, masih cukup bagus lah. Kalau kita lihat teknikalnya dia masih berada di 2600, walaupun kemarin sempat breakdown seperti itu di 2560. Tapi kabar bagusnya diangkat lagi di 2640. Ya kalau teman-teman kemarin beli di 2600 ya targetnya ke 2700 ini, swing-swing ke sini aja dulu di minggu-minggu ini. Karena dia juga udah jauh dari MA5-nya. Ya mungkin kalau diangkat ke 2700 bisa untuk mengalami kenaikan lagi selagi MA5-nya dijaga. Seperti itu. Karena kemarin dia sempat uptrend ya teman-teman di sini. Sempat uptrend, ternyata di breakdown, jebol 2700, jebol 2600, jebol. Kemarin aku deg-degan walaupun nggak punya gitu kan, dan tidak merekomendasikan di grup, tapi agak deg-degan juga sayang untuk saham Medka jebol di 2600. Jangan sampai 2500 ini dijebol. Ya 2600 dijebol, akhirnya dibawa naik lagi. Ya mungkin bakal ke arah 2700 ini teman-teman, bakal ke sini. Aduh, ke sini nih. Atau bagusnya lagi gini, ke arah sini. Kita lihat aja besok untuk si Medkanya begitu. Kita hapus dulu. Ya semoga masih bisa diarahkan ke sini teman-teman gini. Tapi agak berat juga. Ya walaupun secara kalau kita lihat bandarmologinya masih oke, walaupun satu hari kemarin dia pergi seperti itu bandarnya, tapi menurutku masih dalam batas wajar. Begitu untuk Medka. Kita lanjut, sebelumnya kita lihat dulu untuk nikel ya teman-teman. Untuk nikel ada mengalami penurunan kemarin, jangan sampai dijadikan dijadikan double top seperti itu di sini. Ya semoga di area supportnya di 1386 ini nggak dijebol. Kalau jebol ya arah selanjutnya bakal ke bawah seperti ini. Nah ini dia. Kalau bakal jebol ke bawah ya arahnya untuk Antam tadi 2200 bakal gampang banget untuk dijebol di area supportnya. Kayak gitu. Jadi diharapkan untuk nikelnya juga, komoditi nikelnya kan berpengaruh dari ke perusahaan-perusahaan yang berkomoditi nikel. Jadi kita juga harus rajin-rajin memperhatikan komoditas-komoditasnya. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, tadi setelah Medka ada Inco ya teman-teman. Ada Inco, dimana saham favorit saya kemarin sempat ke 4800 terlebih dahulu, ke area supportnya. Jadi selamat buat teman-teman yang udah beli di area 4800-an seperti itu. Mungkin 4850 itu masih worth it lah. Kalau jebol di 4800, cut loss itu cuman 1% seperti itu. Kalau teman-teman beli di 4890 ya batas cut lossnya berarti 2%. Masih dalam batas wajar. Kita lihat kemarin asing dia keluar 40 billion, penjualan terbanyak dari DX. Dia lempar-lemparan sama LG. Nah,
Kenapa aku suka di Inco? Karena kalau kita lihat LG walaupun dia bukan bandar utamanya, akan tetapi LG ini kalau seumpama dia beli bisa seperti ini teman-teman. Kayak kemarin aku merekomendasikan PMMP ini sekalian kita belajar apa namanya bandarmologi yang ringan-ringan ya. Kita lihat psikologis dari suatu broker teman-teman. LG. Makanya kemarin aku bilang di grup apa namanya di grup belajar trading untuk PMMP ya, mana ya PMMP. Nah, ini dia. PMMP ada tembok di 490 seperti itu. Di sini ada tembok di 490. Dia dibawa turun dulu tapi wajar. Karena LG ini kalau pembeliannya aku sangat sukanya seperti ini. Kalau dia lagi mood banget dia naikin tinggi banget. Kayak contohnya apalagi kemarin. Mari juga sebenarnya bandarmologinya LG tapi kemarin cuman masuk beberapa. Ini mood banget sih menurutku kalau LG. Jadi itu psikologis dari suatu bandarmologi atau apa namanya suatu broker, teman-teman juga harus memahami. Ya mungkin teman-teman baru sering denger AKMG gitu kan. Mungkin bisa beralih ke BK dan LG dan teman-temannya, teman-teman harus memperhatikan seperti itu. Kalau teman-teman mau belajar bandarmologi yang lebih jauh lagi seperti itu. Jadi seperti itu di sahamnya Inco. Walaupun kemarin kalau kita lihat di sini eh, bandarnya juga keluar ya di Inco. CS kalau tidak salah yang keluar paling banyak. Keluar 6,5 billion walaupun asingnya keluar 40 billion tapi yang keluar tadi DX bukan bagian dari bandarnya. Bukan dari broker yang akumulasi paling banyak seperti itu. Begitu untuk Inco. Kalau kita lihat secara teknikalnya di Inco, menurutku masih cukup menarik, dimana kemarin ditutup di 4.800 di area support dia. Mungkin di minggu-minggu ini bakal di swing dulu di area 4.800 sampai 5.000 seperti itu. Seperti ini. Atau mungkin bakal menjadi double double bottom di sini. Begini, bisa aja. Atau setidaknya ya bakal di bawah swing terlebih dahulu. Seperti ini. Ya nanti kita lihat aja. Yang penting beberapa minggu ini nanti bisa dibawa ke area 5.000 atau 5.100 biar dia ringan ke bawah di 5.400-nya. 5.400 mungkin kalau jebol bakal nutup di gap atas di ini di 5.625 ada gap di sini. 6.200 6.000 oh 5.625 dan ada gap atas di 6.000. Ya mungkin kalau nikel masih melanjutkan kenaikannya dia bakalan naik. Ya tapi let's say pasar tidak ada yang tahu. Jadi seperti itu untuk Inco. Jadi semoga tetap ditahan di area 4.800. Lanjut ke saham terakhir ada TINS, di mana TINS juga sedang mengalami penurunan ya teman-teman. Di mana kemarin asing juga akumulasi sangat tipis 7,86 juta atau million seperti itu. Dia sempat diturunkan ke area support dia di 1.400. Kalau kita lihat secara bandarmologinya, TINS ini dia sedang didistribusi ya, sama seperti Antam tadi. Distribusi. Asing akumulasi tapi tipis-tipis. Seperti itu. Jadi belum bisa dijadikan patokan asing masuk di hari kemarin karena masuknya juga sangat tipis. Kecuali kalau ada masuk yang sangat besar seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk TIN sendiri menurutku hampir oke kalau seumpama di 1.400 itu ditahan dan area supportnya itu ada di 1.385 di mana dia pernah masuk ke area ini. Nah, ini dia. Tinggal kita tarik di sini 1.385. Semoga di 1.385 tidak dijebol walaupun kalau kita lihat secara MACD dia masih tajam menukik ke bawah dan juga secara asing dan juga bandarmologi belum menarik. Jadi kalau teman-teman mau nyoba-nyoba ya mungkin nyoba-nyoba nunggu di area 1.400-an aja. Jangan terlalu lebar seperti itu karena risk rewardnya juga belum menarik untuk TIN sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ada sesuatu yang salah itu dari saya. Mungkin teman-teman punya analisa sendiri.
sesuai tagline di grupnya belajar trading, percayalah terhadap analisa dari teman-teman sendiri, karena sebaik-baik analisator adalah dia yang mempercayai analisanya sendiri. Seperti itu. Jadi semoga di minggu depan teman-teman bisa melanjutkan cuan-cuan dari apa yang teman-teman pegang seperti itu, dan tetap berhati-hati terhadap pasar. Ingat selalu jangan pernah percaya pada pasar. Jangan pernah percaya pada suatu berita. Percayalah pada pasar, karena pasar yang selalu benar, bukan beritanya tersebut. Seperti itu aja teman-teman. Selamat menikmati akhir pekan teman-teman, dan besok udah mulai melanjutkan kerja di pasar modal teman-teman. Seperti itu. Selamat malam, sampai jumpa.